Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel calon profesor. Kita akan melanjutkan pertemuan hari ini dari pertemuan sebelumnya, yaitu tipe data operator. Sekarang kita akan lanjutkan yaitu struktur pemilihan untuk mata kuliah Object Oriented Programming 1. Apa itu struktur pemilihan? Nah, nanti yang akan kita bahas ada beberapa struktur atau kondisi pemilihan. Yang pertama yaitu pemilihan kondisi if. Struktur if menentukan sebuah statement atau block statement yang akan dieksekusi jika persyaratan boolean atau boolean statement bernilai true atau benar. Bentuknya seperti ini. Bentuk if dengan satu baris statement. If ini adalah boolean express-nya. Nah, statementnya apa yang akan dieksekusi? Bentuk if jika lebih dari satu baris statement. Nah, if boolean express-nya apa? Nah, statement 1 apa, statement 2, dan statement selanjutnya. Ini adalah jika lebih dari satu statement. Nah, program menggunakan statement penyeleksian untuk nilai alternatif tindakan. Contoh pseudocode-nya adalah jika nilai mahasiswa lebih dari atau sama dengan 60, maka akan tercetak lulus. Nah, jika ditulis seperti ini, if nilai mahasiswa lebih dari sama dengan 60, maka sistem akan mencetak lulus. Nah, secara flowchartnya seperti ini. Ini adalah start. Jika nilainya lebih dari 60, maka dia akan tercetak lulus. Jika nilainya kurang dari 60, dia akan stop. Nah, dia akan seperti ini. Oke. Karena hanya ada satu kondisi atau satu statement. Jika nilai mahasiswa lebih dari 60 akan tercetak lulus. Jika lebih dari 60 akan tercetak lulus, seperti itu. Nah, kita coba langsung buat programnya di Java. Oke, kita sekarang buka NetBeans. Nah, saya sudah buka NetBeans. Kita buat project baru. Java Application, next. Nah, kita buat project struktur pemilihan. Oke, main kelasnya nggak usah dicentang, kita buat finish. Oke, setelah itu kita buat satu kelas. Yang pertama, struktur pemilihan yang pertama yaitu pemilihan if finish. Nah, sekarang sudah terbentuk satu buah kelas pemilihan if, yaitu struktur pemilihan yang pertama, kondisi if. Oke, kita langsung buat seperti biasa, public static Nah, kita buat variabelnya yaitu string name terus nama kita buat variabel lagi nilai absen sama dengan 0, nilai tugas sama dengan 0, nilai UTS sama dengan 0, nilai UAS sama dengan 0. Nah, mengapa nilainya semua ini saya set menjadi 0? Karena nanti kita akan menggunakan inputan dari keyboard. Kita akan input dari keyboard, nilai absennya kita pengen berapa, nilai tugasnya kita pengen isi berapa. Nah, begitupun dengan name.
NIM nanti pun kita akan input dari keyboard, NIM-nya berapa, nama berapa. Jadi berbeda dengan program sebelumnya ya, dari pertemuan yang kemarin, yaitu variabel. Jadi kita setnya semuanya adalah kosong. Nah, nilai nanti akan diisi dari inputan dari keyboard. Nah, caranya gimana untuk mengisi dari keyboard? Nah, kita tambahkan menggunakan buffer reader ya, buffer. Biasakan menggunakan kontrol spasi. Nah, buffer reader ini menggunakan Java IO. Oke, buffer Java IO. Nah, di sini otomatis akan terimport import Java IO buffer reader. Tapi kita akan mengimport menggunakan Java IO semuanya. Jadi kita di sini kita hapus saja. Kita akan import semuanya. Kita kasih bintang. Jadi semua kelas atau semua library Java IO akan kita import ke sini. Oke, kita buat objek baru. Sama dengan new. Kontrol spasi. Reader. Nah, ini kasih new input, kontrol spasi, input stream reader Java IO. Nah, kita enter lagi, kita pakai system.in. Oke, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Nah, import Java IO-nya sudah. Sekarang kita menggunakan metode dari input keyboard menggunakan buffer reader. Oke, selanjutnya kita buat kondisinya ya. Kita enter lagi. Try sistem, biasa kita cetak apa yang akan kita cetak. Biasa kita bikin ya cantik, terus kita cetak lagi. Setelah input data mahasiswa, kita bikin garis lagi. Nah, kita sekarang akan memanggil variabelnya. Nah, variabel yang pertama kita panggil adalah NIM. NIM step 2 kali. Nah, ini siapa yang akan kita panggil? Nah, NIM-nya adalah NIM sama dengan, nah, objek tadi yang sudah kita buat, objek input kontrol spasi. Readline kontrol spasi, enter, titik koma. Nah, kenapa pink merah? Nah, kita cuekin dulu ya. Cetak lagi. Kita panggil variabel yang kedua, yaitu nama.
nama /t 2 kali. Oke, nama yang kita panggil adalah tadi variabel nama sama dengan seperti tadi objek spasi readline. Nah, variabel yang ketiga adalah kita akan panggil nilai absen ya. Nilai absen terus steps 1 kali. Nah, nilai absen kita panggil variabelnya adalah tadi nil absen ya, atau spasi sama dengan objek input. Karena nilai absen tadi tipe datanya adalah byte, maka kita panggil menggunakan byte dot parse string ya, parse byte. Nah, kita konversi dulu nilai byte-nya ke string. Kita kembali lagi objek input dot readline. Nah, jadi karena tadi tipe datanya adalah byte untuk nilai absen, maka kita konversi dulu byte ini ke, kita parse dulu, kita pindah ke string. Oke, kita lanjut variabel yang keempat. Nilai tugas. Kita panggil juga sama seperti nilai absen, nil tugas sama dengan byte variabel selanjutnya itu nilai UTS ya, nilai UTS. Kita panggil nilai UTS sama dengan, kita konversi juga objek dot objek input. Oke, variabel selanjutnya yang kita panggil itu nilai UAS. Panggil lagi variabelnya adalah nilai UAS sama dengan, kita konversi juga Oke, variabel semuanya kita sudah panggil. Kita tutup dengan baris sama dengan lagi sistem out baris, kita tutup. Oke. Nah, jangan lupa kita kasih catch ya, exception untuk menampung kesalahan. Catch
Oke, sekarang errornya sudah hilang, tadi merah-merah karena pasalnya lihat try catch, kita kasih catch-nya yaitu sistem dot print ln. Nah, jika nanti ditemukan error, nanti sistem akan menangkap errornya adalah ini. Nah, kita panggil ya. Nah, tuh, ini S-nya gede, jangan sampai typo. Sistem .out print ln. Nah, ini oke. Nah, sekarang sudah kita panggil variabelnya, nanti kita akan input misalnya namanya siapa, nimnya berapa, nilai absennya berapa. Otomatis akan terinput ketika di run. Jadi kita menggunakan inputan dari keyboard menggunakan metode buffreader. Nah, kita akan membuat kita akan membuat metode yang kedua untuk mencetak data mahasiswa beserta yang sudah kita input dari keyboard tadi. Jadi akan tercetak, kita panggil lagi. Misalnya tadi kan kita sudah menampung nimnya berapa, kita isi, terus kita akan tangkap, kita akan panggil. Jadi kita akan cetak lagi sistem nah, kita buat sama dengan lagi untuk baris. Kita buat lagi. Nah, ini kita copy aja biar nggak lama karena sama. Ini lagi. Nah, kita akan manggil variabel yang sudah diinput di keyboard. Tadi nimnya misalnya. Nah, nimnya berapa yang tadi kita sudah cetak? Nim /t 2. Nah, kita panggil tadi nimnya adalah nim ya. Kita panggil variabel ini pakai nim. Nah, jadi ini hanya untuk memanggil variabel yang sudah diinputkan di sini. Nimnya tadi kan masih kok 0 nih, defaultnya adalah 0. Nah, ketika nimnya nanti ketika program di running, nimnya akan diminta untuk diisi. Nah, setelah nimnya diisi, kita panggil di sini akan tercetak nimnya berapa. Oke, seperti itu. Kita panggil lagi nama. Biasakan mengetik program jangan copy paste biar jari-jari kita hafal programnya seperti apa. Kalau belajar program biasakan mengetik, jangan copy paste ya. Karena kita juga akan latihan membuat program, kita hafal program seperti apa, cara tulisannya, hurufnya besar atau kecil. Nanti lama-lama kita akan terbiasa. Namanya siapa? Nama. Kita bikin slash tab 2 kali. Nah, kita panggil variabel nama yang sudah di input tadi, yaitu nama. Kita kontrol spasi. Oke, habis nama, panggil lagi. Nilai absen. Kita panggil variabelnya yang sudah diinput yaitu nil absen, pakai kontrol spasi.
Nilai absen adalah nilai tugas. Panggil variabelnya plus nilai tugas. Terus ada nilai UTS. Panggil nilai UTS. Nilai UAS yang terakhir ya, nilai UAS. Kita panggil variabelnya nilai UAS plus nilai UAS. Oke, sudah. Ya, kita kasih tutup lagi, kita copy dari sini biar sama panjangnya untuk tutupnya. Oke, lanjut, sudah. Kita panggil lagi semuanya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung jumlah atau rata-rata untuk nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS, nilai absen. Nilainya berapa? Oke, kita buat integer baru, variabel baru, yaitu total. Sama dengan, misalnya variabel nilai absen adalah, kita buat nilai absen itu kita akan kali 10 terus dibagi 100 untuk presentasinya. Jangan lupa ditambah nilai tugas, kita akan kali 20 terus kita bagi 100, kita tambah lagi nilai UTS, kita akan kali 30 dibagi 100. Oke, tambah lagi nilai UAS, sekarang adalah nilai UAS. Nilai UAS kita kali 40 dibagi 100. Nah, ini adalah total nilainya. Nanti dapat nilai berapa ketika di inputan, misalnya nilai absen berapa, nilai tugas berapa. Nah, nanti akan dapat rata-rata atau nilai akhir dari keseluruhan, yaitu nilai total. Nah, kemudian kita akan cetak totalnya. Kita tinggal panggil variabel total. Out. Nah, nilai total adalah nilai totalnya, kita panggil adalah total. Nah, sudah. Nah, kita buat variabel lagi untuk menentukan kondisinya. Tadi grade-nya, jadi if-nya seperti apa? Kita akan buat kondisinya. If ya, kita buat variabel dengan integer karakter yaitu grade. Nah, ingat kalau karakter selalu diawali dengan tanda kutip 1, yaitu ini karakternya grade-nya adalah E. Terus kita buat kondisinya if total, tadi kita panggil variabel total, totalnya itu lebih dari sama dengan 85 dan total itu kurang dari sama dengan 100, itu nanti grade-nya adalah A. Grade sama dengan A. Nah, oke, kita akan cetak. System.out itu biasa.
Oke, apakah dia lulus? Nah, ini mencetak grade, kita panggil variabel grade tadi. Oke, grade-nya adalah kita panggil variabel grade. Oke, kita tutup lagi sama cetak sama dengan. Nah, seperti ini. Oke, programnya sudah selesai. Kita coba run, kita save dulu. Kita running file. Nah, ini akan ketika di running, dia akan diminta untuk menginputkan yang pertama adalah NIM-nya berapa. Misalnya saya tulis 1 2 3 4 5 6 7. Kita enter. Namanya siapa? Nama saya. Nilai absennya berapa? Misalnya 90. Kita enter lagi, nilai tugasnya 80. Nilai UTS-nya 85. Nilai UAS-nya 95. Nah, nilai totalnya didapat adalah 88. Grade-nya adalah A. Kenapa grade-nya adalah A? Karena di sini secara logika nilai total lebih dari sama dengan 85 dan nilai total kurang dari sama dengan 100. Ini adalah A. Nah, nilainya adalah A. Kenapa? Karena dia ada di range di atas 85 dan di bawah 100. Maka nilainya adalah A atau grade-nya adalah A88. Ini adalah kondisi pemilihan hanya satu kondisi. Oke, seperti itu. Program sudah jalan. Nah, kalau dicetak seperti ini datanya. Oke. Nah, seperti ini. Kalau di running hasilnya seperti ini. Input data mahasiswa yang kita input tadi ini, pertama ada di input dari keyboard, terus akan tercetak juga NIM-nya berapa sesuai di input yang di keyboard, namanya siapa, nilai absennya tadi kita input 90, di sini pun 90, nilai tugasnya 80, di sini pun 8, nilai tugasnya 80, nilai UTS 85 dan 95, sama seperti yang di input. Terus ini adalah nilai total, adalah nilai rata-rata, terus grade-nya adalah A, seperti itu. Oke, kita lanjut ke kondisi pemilihan yang kedua. Kita kembali ke presentasi. Nah, kondisi pemilihan yang kedua ini menggunakan bentuk if dan else. Kalau bentuk kondisi pemilihan pertama tadi adalah bentuk if, sekarang adalah bentuk if dan else. Struktur if else digunakan apabila kita ingin mengeksekusi sebuah statement dengan kondisi true dan statement lain dengan kondisi false. Jadi ada dua kondisi, if dan else. Jika kondisinya benar ataupun ada kondisi yang salah. Nah, bentuk dari if else adalah gini. If ini ada boolean expression-nya. Nah, statement pertama, else statement kedua. Eksekusi statement pertama jika benar. Nah, jika salah, eksekusi statement kedua. Nah, ini adalah kondisi if else lebih dari dua statement atau lebih dari satu baris. Kondisinya sama, if boolean expression-nya seperti apa, terus statement 1, statement 2, statement 3 dan seterusnya, terus else statement 2 atau statement 3, statement 4 dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk pseudocode. Jika kondisi benar, maka statement dijalankan. Jika tidak, maka tindakan yang lain dijalankan. Jika nilai mahasiswa lebih dari atau sama dengan 60, cetaklah lulus. Jika tidak, gagal. Nah, jika dibuat sebuah program atau algoritma seperti ini. If nilai mahasiswa MHS lebih dari sama dengan 60, akan tercetak lulus. Else-nya, berarti jika selain ini, akan tercetak gagal. Nah, adalah flowchart-nya. Start, jika nilainya lebih dari sama dengan 60, lulus. Jika kurang dari 60 akan tercetak gagal, stop, seperti itu. Oke, kita lanjut ke programnya. Kita kembali ke NetBeans. Kita buat new Java class dengan nama tadi adalah pemilihan if, sekarang adalah
pemilihan if else. Oke, sekarang kita menggunakan if else. Finish. Nah, sudah terbuat satu kelas if else. Nah, karena ini adalah sama, nah biar agar tidak merubah dari kelas if, kita tutup dulu. Nah, sudah terbentuk kelas pemilihan if else. Programnya sebenarnya sama dengan pemilihan if. Nanti yang berubah adalah kondisi logikanya, atau kita gunakan if else. Tapi karena kita tidak ingin merubah atau mengotak-atik program if, kita buat kelas baru namanya adalah pemilihan if else, tapi kita programnya copy. Dari sini kita copy aja. Dari public static ini satu metode, kita ambil sampai nilai total ya, karena nilai totalnya pun akan sama. Nah, kita copy, kita pindahkan ke else. Oke, ini ada satu error karena harus ada satu metode, tadi lupa nggak copy. Nah, sekarang sudah. Nah, kita lanjutkan sama seperti tadi, kita buat satu variabel karakter dengan tipe data karakter, satu variabel dengan nama grade, sama dengan ini adalah terus ada karakter lagi keterangan. Jadi ada tambah dua variabel, grade dan keterangan. Sekarang kita bikin kondisinya atau kondisi pemilihannya, if else nya. Nah, jika total itu kita buat lebih dari sama dengan 85 dan total itu kurang dari sama dengan 100, maka grade-nya adalah A. Grade-nya sama dengan A. Nah, selain itu, else grade-nya B. Seperti ini. Jadi tadi kondisi adalah if jika totalnya lebih dari sama dengan 85, total kurang dari 100, grade-nya akan tercetak A. Tapi selain itu, jika kondisinya tidak memenuhi seperti ini, akan tercetak B. Oke, kita akan panggil sama seperti tadi. Ini hanya sama, kita copy pencetakannya di sini. Dari pemilihan if, kita paste. Nah, kita panggil juga, grade-nya adalah grade. Oke, kita save. Kita coba running. Nah, NIM-nya 123456, namanya A6, nilai absennya 80, nilai tugasnya misalnya 70, nilai UTS-nya 70, nilai UAS-nya 75. Nah, seperti ini. Tercetak 6, nilai absen 80, nilai tugas 70, nilai UTS 70, UAS 75. Nilai totalnya adalah 73, nilai total atau hasil akhir. Maka grade-nya adalah B. Kenapa B? Karena kita tadi sudah buat kondisi jika nilainya lebih dari 85 dan kurang dari 100, itu adalah A. Tapi selain itu akan tercetak B. Nah, kenapa tercetak B? Ya karena ini. Nah, kita kasih dulu.
Nah, karena nilainya adalah di bawah 85, yaitu nilai 73. 73 adalah nilai di bawah 85, maka nggak tercetak B. Jadi ada dua kondisi, if dan else. Nah, kita coba running lagi. Jikalau nilainya 90, apakah dia tercetak A? Oke, kita klik kanan, kita run file lagi. Kita input lagi. Nilai absennya misalnya 80, nilai tugasnya 90, nilai UTS 90, nilai UAS misalnya 95, nilainya cuma 100. Nah, ini nilai totalnya adalah 91. Grade-nya pasti A, karena nilai 91 itu ada di range nilai antara 85 dan 100. Seperti itu. Kondisinya seperti itu. Kondisi pemilihan. Jadi, if else. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, seperti ini. Jika nilai kondisinya itu terpenuhi, maka akan tercetak statement yang pertama. Jika nilai kondisinya ini tidak terpenuhi, atau boolean express-nya tidak terpenuhi, maka dia akan tercetak yang kedua. Nah, seperti ini. Ketika nilainya 91, ini adalah memenuhi dengan kondisi yang pertama. Maka dia akan tercetak statement yang pertama. Nah, selain itu, jika kondisinya tidak memenuhi boolean express-nya, maka akan tercetak statement yang kedua atau else, seperti itu. Oke, untuk kondisi if else. Nah, kita lanjut ke bentuk pemilihan yang ketiga. Yaitu bentuk if atau if else bersarang. Jadi else-nya ada banyak. If, else, if. Statement pada bagian else dari blok if else dapat menjadi struktur if else yang lain. Struktur seperti ini mengizinkan kita untuk membuat seleksi persyaratan yang lebih kompleks. Jadi ini kondisinya, syaratnya, logikanya lebih kompleks daripada if else sebelumnya. Nah, bentuk if-nya seperti ini, if else bersarang. Program dapat menempatkan if else ke dalam if else untuk membuat if else bersarang. Contoh prosedur code-nya adalah ini. Jika nilai mahasiswa itu lebih dari sama dengan 90, cetak A. Jika nilai mahasiswa lebih dari atau sama dengan 80, cetak B. Jika nilai mahasiswa lebih dari atau sama dengan 70, cetak C. Jadi selanjutnya, jadi kayak bertingkat, if else bertingkat atau bersarang. Nah, seperti ini. Nilai mahasiswa lebih dari sama dengan 90 akan tercetak A. Else if lagi lebih dari sama dengan 80, cetak B. Else if sampai yang terakhir adalah kondisi, ketika kondisi booleannya tidak memenuhi akan tercetak E. Oke, kita lanjut latihan ke NetBeans. Kita buat satu kelas lagi, Java class, dengan nama pemilihan if else bersarang. Oke, finish. Nah, sudah terbentuk satu buah kelas pemilihan if else bersarang. Nah, karena programnya hampir sama dengan yang tadi, kita bisa copy lagi sampai total. If else. Oke, kita copy lagi dari satu metode ini sampai total. Kita copy ke sini. Oke, karena kita juga akan mengimport semuanya. Nah, ini kita kasih tanda kurung 1, kurung kurawal, karena satu metode tadi tanda kurung kurawalnya nggak tercopy. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita akan buat if else secara bersarang. Kita buat satu variabel lagi dengan tipe data karakter grade. Namanya adalah grade sama dengan E.
Nah, kondisinya adalah if tadi ada total. Totalnya itu lebih dari sama dengan 85 dan total kurang dari sama dengan 100, maka akan tercetak grade-nya adalah A. Ini jangan lupa ditutup. If else total lebih dari sama dengan 75 dan total kurang dari sama dengan 85. Sorry, nggak pakai sama dengan ya, karena batas atas tadi adalah 85, maka akan tercetak grade sama dengan B. Sorry, ini bukan if else ya, tapi else if. Balik saya. Nah, seperti ini. Else if lagi. Jika total lebih dari sama dengan berapa, batas bawahnya 60, dan total kurang dari 75, maka grade-nya adalah C. Else if lagi total itu lebih dari sama dengan misalnya batas bawahnya 35 dan total itu kurang dari 60, maka grade-nya yang akan tercetak adalah D. Nah, untuk kondisi yang terakhir kita cukup menggunakan else karena tidak ada kondisi lagi. Else akan tercetak E. Oke, sudah. Nah, untuk mencetaknya atau mengambil variabel kita copy lagi, yaitu ini kita ambil lagi. Kita paste. Oke, jadi tetap dipanggil adalah grade-nya berapa. Oke, kita simpan. Kita running lagi. Nah, sudah berjalan, saya geser ke atas. Input data mahasiswa namanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya nilai absennya 70, nilai tugasnya 90, nilai UTS-nya 75, nilai UAS-nya 79. Nah, sudah tercetak. Cetak data mahasiswa. Namanya ini sesuai yang di input. Yes, ini nilai rata-rata, nilai total 78. Kenapa nilainya B? Kita lihat kondisi pemilihannya. Kenapa nilainya B? Karena nilainya antara 75 sampai 85. Nah, nilai totalnya di sini adalah 78. Berarti dia akan tercetak B. Kita coba running lagi, kita kasih nilai yang paling kecil misalnya. Nilai absen misalnya 70, nilai tugas 60, nilai UTS 60, nilai UAS 75. Nah, akan tercetak nilai C. Kenapa C? Karena kondisinya jika total lebih dari sama dengan 60, total kurang dari 75, itu adalah C. Nah, nilai total 67 ini ada di antara nilai total antara 60 sampai 75. Jadi dia akan tercetak C.
Kita coba lagi agar bisa mendapat nilai E. Jadi kita running lagi. Nilai absen misalnya 50 karena jarang masuk. Nilai tugasnya 0, gak pernah ngumpulin. Nilai UTS-nya 60. Nilai UAS-nya 40. Oke. Nah, nilainya adalah D. Karena 39. D itu nilai antara 35 sampai 60. 39 ada di antara rentang nilai 35 sampai 60 akan tercetak D. Nah, kita coba agar nilai tercetak E. Kita running lagi. Nilai absen 0, gak pernah masuk. Nilai tugas 0, gak pernah ngumpulin. Nilai UTS 0. Nilai UAS biasanya sekali masuk dapat 80 lah. Nah, nilainya E karena nilai total 32. 32 ini di secara boolean atau logika dia ada di luar dari 35 dan 60. Jadi kondisi dari else if boolean semua ini tidak terpenuhi, maka akan tercetak statement yang terakhir yaitu E. Jadi seperti itu untuk contoh if else bersarang. Oke, ini adalah kondisi pemilihan. Ada beberapa yang sudah kita bahas, yaitu pemilihan menggunakan if. Jadi kondisinya cuma satu, kondisi pemilihan if else, dua kondisi, dan pemilihan if else bersarang. Ada beberapa kondisi. Nah, oke, sampai di sini atau cukup sekian untuk pertemuan pemilihan, struktur pemilihan. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk materi selanjutnya. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.